revolve feature puntiran. Selamat datang kembali di channel One Future Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai revolve feature. Di sini kita akan mencoba menggambar 3D model berikut. Kita bisa namakan model ini untiran atau puntiran. Kita harus membayangkan 3D model ini kita potong menjadi dua bagian untuk mendapatkan sketch utamanya. Kemudian setelah kita mendapatkan sketch utamanya, kita bayangkan lagi, kita potong lagi sebagian lagi. Jadi kita butuh 1/4 bagian saja dari model ini. Oke, kita akan coba saja. Kita bisa masuk ke SolidWorks. Setelah kita masuk di SolidWorks, kita bisa buat part baru, new part, double klik. Pastikan unit sistem yang kita gunakan mm/gram/second di sini. Kemudian kita memilih sketch media yang ingin kita gunakan untuk sketch utama kita. Kalau kita lihat isometrik dari 3D model kita seperti ini, maka sketch media yang cocok untuk menggambarkan sketch utama dari model ini adalah front plane. Kita bisa pilih front plane, kita klik kanan, lalu kita masuk ke sketch. Nah, setelah kita masuk ke jendela sketch atau posisi sketch, kita bisa menggambar seperti ini. Kita aktifkan garis. Kita mulai menggambar dari sini ya. Jadi usahakan dia horizontal dengan titik tengah. Kita klik dari sini, kita geser ke atas. Di sini kita akan membuat model Arches. Kita bisa escape dulu untuk mengakhiri perintah line. Kemudian kita aktifkan yang ini, 3 point Arches. Kita klik full menu-nya dulu kalau belum aktif. Lalu kita masuk ke 3 point art. Setelah kita mengaktifkan 3 point art, kita bisa klik dari titik ini, lalu kita geser ke sini, kurang lebih seperti ini ya. Usahakan di bawah garis bantu kuning ini, lalu kita klik titik akhirnya, klik, kemudian kita tentukan kira-kira besarnya seberapa, kurang lebih segini, baru kita klik. Oke, setelah kita menggambar 3 point arch, kita bisa escape untuk mengakhiri komennya. Kemudian kita bisa lanjutkan membuat garis line. Kita mulai dari sini, klik. Kita lebihkan sampai sini saja dulu garis kita. Kita klik di sini. Lalu kita escape untuk mengakhiri perintah garis. Seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk menggunakan feature revolve kita hanya butuh 1/4 bagian dari sketch kita. Di sini kita sudah mendapatkan 1/4 sketch utama dari model kita. Nah, sekarang kita bisa gambar center line atau contraction geometry atau garis bantu. Kita bisa klik full menu line, lalu pilih center line di sini. Nah, setelah kita aktifkan center line, kita bisa buat garis seperti ini dari titik sini melebihi titik origin ya, ke arah sini. Kita klik, lalu kita bisa escape, lalu kita buat center line lagi, center line, lalu kita buat center line dari titik tengah sini ke titik tengah garis yang atas ini. Kita bisa cari, nah kita arahkan dulu ke garis, lalu dia akan menyala titik tengahnya, kuning ini. Kita bisa klik yang di kuning ini, nah klik, lalu kita escape untuk mengakhiri command center line. Setelah kita mendapatkan bentukan seperti ini, kita bisa atur relationnya. Untuk garis yang ini, center line yang tengah, kita bisa klik, lalu kita luruskan, kita kasih relation vertikal. Kemudian untuk garis yang bawah ini, kita klik, lalu kita tekan dan tahan kontrol, lalu kita pilih originnya ini, titik tengahnya ini. Kita lepaskan kontrol. Setelah kita memilih garis ini dan titik tengah, kita mau tambahkan relation midpoint. Jadi supaya titik yang kita pilih itu berada di tengah-tengah garis. Kita klik. Sekarang kita sudah mendapatkan sketch yang benar-benar simetrik. Kita bisa escape untuk mengakhiri pilihan ini. Kemudian kita akan mirror bagian ini ke sini. Kita bisa aktifkan mirror entities di sini. Kita klik di sini. Di sebelah kiri ada entities to mirror atau bagian yang akan kita mirror. Yang akan kita mirror ada dua, yaitu ini. Kita klik saja. Nah, setelah kita klik, dia terdaftar di sini ya. Kemudian yang bawah ini kita klik. Jadi ada dua garis ini yang akan kita mirror ke sini. Setelah itu biarkan copy ini dicentang
secara default biarkan saja. Kemudian kita klik kotak yang mirror about ini sampai berwarna biru seperti ini. Kita klik mirror about, mirror terhadap garis mirrornya, yaitu garis bantu kita ini. Kita klik. Jadi ini yang akan kita mirror, entities to mirror. Kemudian yang mirror about ini kacanya atau garis yang kita gunakan untuk memirror. Kemudian setelah muncul preview kuning dan apabila sudah sesuai, kita bisa tekan OK di sini atau klik di sini OK. Di sini kita sudah mendapatkan profil yang simetrik kanan kiri ya, karena kita menggunakan feature mirror. Kemudian kita bisa tambahkan dimensi untuk model kita. Kita aktifkan smart dimension. Setelah kita aktifkan smart dimension, kita bisa tentukan panjangnya dulu, panjang total. Di sini kita bisa klik garis bantunya saja, klik, geser, klik. Masukkan di sini 80 katakanlah. Enter. Sekarang kita akan menambahkan dimensi diameter untuk garis ini. Kalau kita menggunakan center line seperti ini atau garis bantu, dia akan menghasilkan dimensi diameter kalau kita arahkan melebihi garis bantu seperti ini contohnya. Ketika kita klik garis ini, klik, lalu kita klik garis bantu, klik, dia kan masih dimensi biasa. Kalau kita geser kursor kita melebihi garis bantu semacam ini, turun ke bawah ya, dia akan menghasilkan dimensi diameter atau 2 kali dimensi utama. Jadi kita bisa geser di bawah garis bantu atau melebihi garis bantu, lalu kita klik sekarang. Kita masukkan di situ 6 mili, 6, enter. Kemudian setelah kita masukkan diameter 6 mili, kita bisa lihat di samping kursor kita ya, di situ ada icon smart dimension plus D dan garis putus-putus. Itu artinya kalau kita klik lagi, dia akan menambahkan dimensi diameter lagi untuk sketch entities yang akan kita klik. Nah, di sini kita akan menambahkan 8 untuk ini, diameter 8. Kita bisa klik titik ini, dia otomatis sudah berupa dimensi diameter. Lalu kita klik saja 8, enter. Kemudian kita bisa tekan escape untuk mengakhiri dimensi ini. Ketika kita tekan escape pertama, dimensi diameternya hilang, berarti di sini dimensinya masih aktif tapi sudah tidak memberikan dimensi diameter lagi. Kemudian kita akan menentukan ini, lebar ini. Kita klik garis ini, lalu kita klik titik ini, geser ke atas, kita masukkan 6. Kita bisa escape ya. Kita geser dulu 8 ini, kita geser. Nah, di sini saya tidak ingin menggunakan diameter 8 ini sebagai titik akhir, tapi saya ingin 8 ini dari diameter radius keluar dan juga garis tengah ini. Kita bisa hapus dulu diameter 8, kita blok saja seperti ini, lalu delete. Nah, kemudian kita sesuaikan dulu lagi relation-nya. Kita tambahkan titik ini, kita klik, kita kontrol, tahan. Kita klik titik ini, lepaskan kontrol, kita sudah dapat 2 titik. Kita tambahkan relation horizontal supaya titiknya horizontal. Kita klik semacam ini, lalu kita escape untuk membebaskan pilihan. Oke, sekarang saya ingin diameter 8 antara garis ini dan juga ini. Kita bisa aktifkan smart dimension, lalu kita klik radiusnya ini, lalu kita klik garis bantu. Di sini dia tidak memilih radius terluar, tapi dia memilih titik tengah dari radius yang ini. Nah, di sini kan titik tengahnya radius ini. Kita bisa escape dulu, escape lagi. Di sini smart dimensionnya masih aktif ya. Oke, untuk kita memilih bagian garis terluar dari radius atau arcus ini, kita bisa gunakan bantuan tombol shift untuk memilih radius terluar seperti ini ketika memberikan dimensi. Kalau tidak menggunakan tombol shift ya akhirnya memilih titik tengah dari radius seperti contoh kita tadi. Sekarang kita coba tekan shift, lalu kita klik radiusnya ini, klik. Kemudian kita klik garis bantunya, klik. Dia sekarang sudah memilih garis radius terluar. Kemudian kita turunkan melebihi garis bantu ya supaya dia menghasilkan dimensi diameter semacam ini. Kita klik, lepaskan shift ya. Kemudian kita bisa ketik 8. Sekarang kita sudah mendapatkan sketch yang fully defined. Kemudian kita bisa tekan escape untuk menonaktifkan fitur smart dimension. Escape lagi sampai kursornya normal dan smart dimensionnya nonaktif. Kemudian kita bisa keluar dari sketch, exit edit sketch. Kita aktifkan yang isometrik, Ctrl 7. Setelah kita dapat sketch untiran ini atau model kita bisa gunakan fitur revolve boss or base. Dengan posisi sketch masih dalam keadaan terpilih seperti ini, masih hitam, dari sini masih biru ya. Kita bisa klik revolve boss or base,
Nah, di sini ada notification atau peringatan. The skate is currently open. Skate ini dalam keadaan terbuka karena kita menggunakan garis bantu di tengahnya ini. Nah, di sini ada peringatan yang menyampaikan bahwa kita harus menutup skate-nya ini terlebih dahulu untuk bisa ditambahkan feature. Karena ketika kita menggunakan garis bantu, dia itu tidak bisa terbaca di feature. Kita bisa klik yes untuk menutupnya secara otomatis. Setelah kita klik yes, kita masuk ke property manajernya Revolve ini ya. Di pilihan pertama ada axis of revolution atau sumbu putaran. Nah, kita pilih aja sumbu putaran yang ingin kita gunakan untuk Revolve feature ini. Jelas kita bisa pilih garis yang putus ini. Kita klik, nah, dia udah otomatis memunculkan previewnya. Kalau kita hapus dulu sumbu putaran ini, kita klik kanan di kotak ini, lalu kita clear selection atau delete. Lalu kita tentukan sumbu putaran yang ini, garis yang vertikal ini, kita klik. Dia akan revolve berdasarkan sumbu putarannya, menghasilkan preview yang seperti ini. Tapi kan kita mau menggunakan yang tengah, jadi kita bisa kosongkan dulu pilihannya di sini. Kita klik kanan, clear selection, lalu kita pilih lagi yang garis tengah, garis bantu putus-putus ini. Setelah previewnya oke, biarkan settingannya default, lalu kita bisa centang oke ini. Di sini kita sudah dapat 3D model geometri utama kita. Kemudian kita tinggal tambahkan chamfer. Kita klik pull down menunya fillet. Di sini ada chamfer. Kita klik chamfer. Kita pilih dulu angle distance, tipe chamfernya distance atau vertex. Kita pilih yang angle distance dulu. Kita masukkan ukurannya chamfer 0,3 mm. Oke, 0,3. Lalu kita klik tepi mana yang mau kita chamfer. Yang ini kan, kita klik dulu ini. Lalu ini, jadi dua tepi ini kita chamfer 0,3. kemudian kita bisa oke. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, chamfer yang sebelah kanan dan kiri ini berbeda ya. Untuk mengatasinya kita bisa edit dulu feature chamfer 1. Kita masuk ke chamfer 1, klik kanan, kita pilih yang edit feature. Nah, berarti kan kita langsung menambahkan dua tepi ini untuk satu kali feature chamfer. Kita bisa masukkan chamfer satu-satu nanti. Kita hapus dulu salah satu tepinya, katakanlah S2 ini. Kita klik, lalu kita klik kanan. Nah, di sini ada clear selection dan delete. Kalau clear selection ini menghapus semua pilihan yang ada di sini. Kalau delete ini menghapus pilihan yang kita pilih saja. Kita berarti gunakan yang delete. Nah, jadi membiarkan yang ini. Lalu kita bisa oke. Kemudian kita tambahkan chamfer lagi. Pull down menu dari fillet, kita klik, masuk ke chamfer. Nah, sekarang 0,3 yang masih sama. Kemudian kita pilih tepi yang ini, klik. Nah, kita lihat previewnya seperti ini. Kita bisa gunakan flip direction untuk membalik arah chamfer. Kita bisa centang. Nah, ini sama seperti feature reverse macam itu. Ketika kita sudah mendapatkan preview yang sesuai, kita bisa oke. Oke, di sini kita sudah mendapatkan 3D geometri kita. Kita bisa Ctrl 7 untuk isometrik. Kemudian kita bisa save. Kita bisa save dengan nama Untiran. Save. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang mempunyai komentar, sanggahan, atau mau sharing ilmu, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.